Ada peribahasa, dunia tak selebar daun kelor yang mengungkapkan bahwa dunia ini sangatlah luas. Dari situ dapat dibayangkan bentuk daun kelor yang sebenarnya itu ternyata kecil dan sempit alias tak terlalu luas. Ya, kelor atau merunggai adalah jenis tumbuhan dari suku Moringaceae yang memiliki ketinggian pohon hampir 7-11 meter. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dengan tudung pelepah bunga berwarna hijau. Buahnya berbentuk segitiga memanjang yang biasa disebut kelentang, biasanya dapat dibuat sayur dan makanan. Sedangkan daun kelor sendiri berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. Nah, ada kabar mitos bahwa daun kelor ini bisa mengalahkan kekuatan makhluk gaib. Pengaruh mitos ini ternyata sudah mendarah daging ke benak masyarakat kita, tak terkecuali juga para jawara sakti yang biasanya suka mencari kekuatan dari bantuan makhluk halus. Mereka ini sangat yakin bahwa kesaktiannya akan hilang jika berhadapan dengan daun kelor. Tak hanya itu, mitos daun kelor juga dipercaya bisa menolak kedatangan makhluk halus. Meskipun zamannya sudah modern, masih ada saja rumah-rumah yang di atas pintu utamanya ditaruh seikat daun kelor sebagai penolak bala loh pemirsa. Tapi terlepas dari mitos-mitos tadi, terdapat manfaat-manfaat lain dari daun kelor yang berguna bagi tubuh dan kebutuhan hidup sehari-hari kita. Apa saja? Simak informasinya berikut ini. Tidak hanya bisa diolah sebagai panganan yang nikmat, daun kelor juga bisa digunakan sebagai obat. Memang seringkali tumbuhan ini disebut sebagai pohon ajaib, apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa memanfaatkan tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Moringa oleifera ini. Tak hanya daun, beberapa negara memang menggunakan bagian lain dari kelor seperti kulit, batang, daun, akar, bunga, dan biji kelor untuk pengobatan. Berbagai macam cara pemakaian tumbuhan kelor sebagai pengobatan itu biasanya sebagai antiseptik, rematik, atau sebagai obat jika Anda digigit ular. Data pengobatan India juga menyebutkan bahwa penggunaan biji kelor bisa untuk mengatasi kelemahan seksual pada pria, serta dapat mempertahankan aktivitas seksual pada wanita. Pada tanggal 21 Maret 2008, National Institute of Health mengatakan bahwa kelor telah digunakan sebagai obat oleh berbagai kelompok etnis asli untuk mencegah atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit. Tradisi pengobatan Ayurveda India kuno pun menunjukkan bahwa 300 jenis penyakit dapat diobati dengan tumbuhan kelor ini. Tumbuhan kelor juga bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan gizi. Hal ini pun sudah mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Seperti negara Afrika yang menggunakan daun kelor untuk mengatasi dan mempertahankan kebutuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil. Jadi kandungan gizi hebat yang ada di dalam daun kelor ini menjadikan tumbuhan ini memperoleh predikat sebagai makanan alamiah bergizi dari daerah tropis. Para ahli berpendapat bahwa daun kelor memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan dapat dipakai sebagai sumber senyawa beta-karotin, vitamin C, zat besi, dan kalium. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa daun kelor memiliki potensi yang sangat baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Selain itu, daun kelor juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral seperti kekurangan vitamin A, vitamin B1, B2, B3, vitamin C, juga kekurangan kalsium, zat besi, dan protein. Dalam satu sendok makan serbuk daun kelor mengandung 14% protein, 40% kalsium, 23% zat besi, dan vitamin A dalam jumlah cukup sangat dibutuhkan untuk anak usia 1-3 tahun. Maka tak heran daun kelor dapat membantu meningkatkan air susu ibu. Tak hanya itu, tumbuhan ajaib ini dapat juga memenuhi kebutuhan unsur zat besi dan kalsium wanita hamil dan menyusui jika mengkonsumsi 6 sendok makan serbuk daun kelor. Daun kelor memang memiliki kandungan antioksidan dan potasium yang sangat tinggi. Karena itu, daun kelor ini dapat dimanfaatkan sebagai pencegah dan penghilang kanker di dalam tubuh.
Tak hanya itu, tanaman yang termasuk dalam suku Moringaceae ini juga kaya akan kandungan gula dan kelompok senyawa unik yang disebut glukosinolat dan isotiosianat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tanaman moringa yang mempunyai aktivitas anti kanker, antibakteri, dan sebagai penurun tekanan darah biasanya mengandung senyawa golongan isotiosianat. Sebuah data menginformasikan juga bahwa ternyata tanaman dari kelompok moringan ini memang sudah lama digunakan sebagai pengobatan kanker. Informasi itu selanjutnya menarik minat peneliti untuk membuktikannya melalui penelitian ilmiah. Dari hasil penelitiannya memang memberikan indikasi ke arah khasiat tanaman moringa untuk mencegah kanker. Melalui fakta ilmiah itu, maka peningkatan pemakaian kelor sebagai makanan kaya gizi sangat diperlukan guna mendapatkan keadaan sehat yang mampu menghindarkan manusia dari gangguan berbagai macam kanker. Dan pemirsa, itulah tadi fakta-fakta tentang tumbuhan kelor. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Lengkap sudah informasi-informasi unik dan menarik yang berhasil Spotlight rangkum untuk pemirsa. Saksikan terus Spotlight di setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pemirsa yang memiliki saran, kritik, atau pertanyaan, langsung kirimkan email Anda ke spotlight@trans7.co.id. Sampai jumpa lagi.